Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denindra Pratama dari kelas TI24H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat lebih dekat dua teknologi yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pahami, yaitu sistem paralel dan terdistribusi. Kedua sistem ini adalah rahasia di balik kecepatan aplikasi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dari game online sampai layanan perbankan. Oke, kita lanjut ke materinya. Kita akan mempresentasikan manfaat teknologi sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama ada pembukaan. Perkembangan teknologi menuntut sistem komputasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal. Sistem paralel dan terdistribusi hadir sebagai solusi yang memungkinkan berbagai proses berjalan serentak dengan kinerja yang jauh lebih optimal. Teknologi ini menjadi fondasi bagi layanan digital modern, mulai dari pembayaran online, e-commerce, hingga kecerdasan buatan. Konsep sistem paralel. Sistem paralel adalah metode komputasi di mana suatu tugas besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dijalankan secara bersamaan oleh beberapa prosesor. Dengan cara ini, prosesor komputasi yang membutuhkan waktu lama diselesaikan lebih cepat. Contoh sederhana dapat kita lihat pada superkomputer yang digunakan untuk memprediksi iklim global atau memodelkan reaksi kimia yang kompleks. Konsep sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan bekerja sama, seolah-olah menjadi satu sistem tunggal. Masing-masing komputer memiliki peran tersendiri, namun hasil akhir disatukan untuk menghasilkan layanan atau komputasi yang utuh. Teknologi ini memungkinkan suatu layanan tetap berjalan meskipun ada sebagian node yang mengalami gangguan. Manfaat sistem paralel. Yang pertama ada kecepatan eksekusi tinggi, mempercepat perhitungan yang rumit, efisiensi sumber daya, penggunaan beberapa prosesor lebih efektif dibandingkan hanya suatu prosesor super cepat, mendukung analisis big data, mempercepat pengolahan data berukuran terabyte hingga petabyte. Yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan, memungkinkan penelitian di bidang medis, fisika, dan biologi berjalan lebih cepat. Contohnya, superkomputer Fugaku di Jepang digunakan untuk riset pandemi COVID-19 dan render film animasi Pixar yang membutuhkan ribuan jam komputasi. Manfaat sistem terdistribusi. Yang pertama ada skalabilitas tinggi, mudah menambahkan server atau node baru sesuai kebutuhan. Yang kedua reliabilitas dan fault tolerance. Jika satu server gagal, sistem tetap bisa berjalan. Ketiga, akses global. Layanan dapat digunakan berbagai belahan dunia secara real time. Yang keempat, efek biaya. Tidak perlu superkomputer tunggal, cukup memanfaatkan banyak komputer biasa yang terhubung. Contohnya, sistem perbankan online yang memungkinkan transaksi 24/7. Kedua, Netflix menggunakan sistem terdistribusi untuk men-streaming film jutaan ke pengguna. Ketiga, Google Search memanfaatkan ribuan server di seluruh dunia untuk memberikan hasil pencarian dalam hitungan detik. Perbedaan sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama, sistem paralel fokus pada percepatan eksekusi komputasi dengan menggunakan banyak prosesor dalam suatu mesin atau cluster. Sistem terdistribusi fokus pada penyediaan layanan yang handal dan scalable melalui kerjasama antar komputer yang tersebar. Keduanya saling melengkapi dan sering digabungkan, misalnya pada cloud computing yang menggunakan paralelisme di dalam data center dan distribusi untuk layanan global. Implementasi dalam kehidupan nyata. Pertama, kesempatan. Analis genom manusia menggunakan super paralel. Kedua, transportasi. Aplikasi ride hailing seperti Gojek, Grab menggunakan sistem terdistribusi untuk melacak ribuan pengemudi secara real time. Ketiga, e-commerce. Tokopedia dan Shopee memanfaatkan sistem terdistribusi agar transaksi tetap lancar meski jutaan pengguna mengakses secara bersamaan.
Yang keempat, ilmu pengetahuan, prediksi cuaca, simulasi bencana alam, dan riset energi terbarukan. Yang terakhir, hiburan, game online, multiplayer, dan layanan streaming menggunakan arsitektur terdistribusi agar tidak terjadi lag. Dampak terhadap kehidupan. Teknologi ini telah mengubah cara kita hidup dan bekerja dengan sistem paralel. Perhitungan ilmiah dan teknologi AI dapat berkembang pesat. Dengan sistem terdistribusi, layanan digital bisa diakses kapan saja dan di mana saja dengan kecepatan tinggi, serta keadaan yang terjamin. Kombinasi keduanya membawa kita ke era digital yang serba cepat, stabil, dan global. Penutup. Sistem paralel dan terdistribusi bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga fondasi yang menopang transformasi digital dunia. Manfaat terasa di berbagai sektor, mulai dari riset ilmiah hingga layanan sehari-hari. Dengan memahami teknologi ini, kita bisa lebih menghadapi tantangan era big data, cloud computing, dan kecerdasan buat di masa depan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.